Tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah, dan tidak bisa menjadi selayaknya manusia. Itulah yang dialami Muslim Rohingya yang berasal dari negara bagian Arakan yang kini disebut Rakhine di Myanmar. Halo semua, perkenalkan nama saya Nilo Yunita Kantandana Putri dengan NIM Akin 19. Jadi di sini saya akan membahas tentang manajemen konflik yang tepat untuk kasus pengungsi Rohingya di Aceh. Ratusan pengungsi Rohingya kembali memasuki perairan Aceh pada Rabu 15 November 2023. Gelombang berikutnya datang sehari kemudian yang sempat ditolak oleh warga sekitar. Kementerian Luar Negeri melalui juru bicara lalu Muhammad Iqbal menyatakan Indonesia tidak wajib menampung pengungsi Rohingya karena berdasarkan pada Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tidak berstatus negara pihak yang wajib menampung dan memberikan solusi terhadap para pengungsi tersebut. Penampungan yang selama ini dilakukan itu hanya semata-mata karena alasan kemanusiaan. Nah, sebelum itu mari kita ketahui lebih dalam tentang siapa sih itu etnis Rohingya. Pada masa kekuasaan Inggris di India 1824 sampai 1948, banyak warga India dan Bangladesh melakukan imigrasi ke Myanmar, salah satu wilayah yang juga dikelola Inggris pada saat itu. Nah, pasca kemerdekaan Myanmar, pemerintah setempat menilai bahwa imigrasi tersebut adalah bentuk ilegal dan mereka menolak memberikan status kewarganegaraan terhadap orang-orang Rohingya keturunan India dan Bangladesh. Sebagaimana dilaporkan oleh Al Jazeera, umat Buddha sebagai mayoritas di Myanmar tetap menilai Rohingya yang merupakan etnis minoritas beragama Islam adalah orang Bengali dan menolak keberadaan mereka. Penduduk etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara oleh Myanmar dan tidak dimasukkan dalam sensus serta tidak termasuk di antara 135 etnis resmi yang diakui oleh negara Myanmar. Nah, Rohingya ini termasuk etnis minoritas yang paling tertindas di dunia saat ini. Karena selama beberapa dekade mereka terlibat berbagai sengketa dengan pemerintah Myanmar hingga memaksa untuk melarikan diri menjadi pengungsi. Nah, kasus awal pengungsi Rohingya yang melarikan diri terjadi pada 1978 menuju Bangladesh. Nah, pada 1990-an, 200.000 orang Rohingya juga pergi dari Rakhine, Myanmar. Mereka kini tersebar di sejumlah negara seperti Bangladesh, Thailand, Filipina, India, dan Indonesia sendiri. Dalam kasus ini, bisa kita analisis bahwa tingkat kematangan isu sudah berada di level 4, yaitu Downsizing Opportunity Model, di mana ketika pihak 3 berusaha untuk memberikan atau memanipulasi keuntungan dan juga kerugian relatif daripada disputan yang mana hal inilah pemerintah Myanmar dan juga kelompok Rohingya itu sendiri. Nah, salah satu manajemen konflik yang bisa dilakukan pada konflik dengan tingkat kematangan isu yang berada di level 4 adalah mediasi multipartai secara subsekuen, di mana cara ini bisa dilakukan oleh negara-negara dari kawasan ASEAN, lebih khusus mengingat kedekatan yang dimiliki secara geografis dan regional yang dapat dilakukan secara government to government terhadap pemerintah Myanmar dan juga kelompok Rohingya. Nantinya diharapkan akan terbentuk perjanjian di mana masyarakat Rohingya ini diterima kembali di negara Myanmar. Terima kasih.